Halo sahabat Mira Aset, kembali lagi di BBM bersama saya Sarnubi, Senior Investment Specialist Mira Aset Sekuritas Indonesia. Hari ini kita akan membedah bagaimana harga saham itu seperti arus sungai atau masuk ke dalam perjalanan tol. Sekarang sahabat Mira Aset bayangin terlebih dahulu memasuki sebuah jalan tol. Ada jalan tol yang sepi, kosong, sehingga sahabat Mira Aset dapat berjalan dengan lancar dan juga cepat. Kemudian ketika pada saat di tengah-tengah jalan, ini jalan tolnya sudah mulai ramai, sudah mulai ada kemacetan, kemudian ada juga diakhiri dengan padat merayap. Nah, seperti itu juga pada 3 fase Dow teori. Yang pertama itu ada akumulasi, kemudian ada rally, dan juga ada distribusi. Yang pertama, kita akan membahas fase akumulasi terlebih dahulu. Nah, fase ini itu adalah orang-orang yang mempunyai uang besar ataupun smart money yang mereka melakukan akumulasi saham. Biasanya hal ini terjadi ketika saham sudah mengalami penurunan yang cukup jauh. Pasar jatuh, kemudian harga saham jatuh, kemudian pasar sepi, semua orang menjadi takut. Tetapi saat inilah momentum pemain besar itu melakukan akumulasi dan melakukan pembelian secara masif. Ada 2 kondisi yang dapat kita perhatikan. Yang pertama adalah harganya cenderung sideways atau dia selalu berada di range harga tertentu. Yang kedua yang dapat kita lihat adalah dari volume. Volumenya itu sedikit demi sedikit sudah mengalami kenaikan. Nah, ini seringkali tidak dengan ditunjukkan dengan volume yang tidak terlalu spike atau tidak terlalu mencolok seperti itu. Di sini kita akan menampilkan contoh chart dari saham BBRI pada saat COVID kemarin. Di sini saya memilih time frame-nya adalah weekly. Pada saat 2020 kemarin, pada saat pandemi, harga saham BBRI itu sebelumnya ada di 4.600-an. Kemudian turun, drop jauh sampai dengan harga 2.100-an. Nah, kalau kita perhatikan sahabat Mira Aset, itu terjadi fase akumulasi di sini. Volumenya sudah mulai naik, kemudian dia harga sahamnya selalu berada di range harga waktu tertentu. Dan di sini juga biasanya mulai masuk dengan berita-berita negatif, baik itu dari kondisi pasar ataupun dari emitennya secara spesifik seperti itu. Nah, ini adalah fase yang kedua. Fase kedua itu harga mulai rally atau istilahnya partisipasi publik. Nah, di sini dapat sahabat Mira Aset perhatikan setelah fase akumulasinya selesai, itu harganya mulai rally dari awalnya dia 2100, bottomnya itu mendekati bahkan lebih dari harga yang kemarin, yaitu dia tertingginya ke 4900. Nah, ini dapat sahabat Mira Aset perhatikan bahwa volumenya di sini dia mulai stabil, tidak ada lonjakan volume ataupun kenaikan volume. Di sini dapat dilihat dengan batas berwarna hitam. Nah, setelah melewati 2 fase tadi, selanjutnya kita akan masuk ke fase yang ketiga, yaitu distribusi. Setelah rally panjang, kemudian berita bagus tentang market, tentang emiten sudah mulai berseliweran, saatnya mereka berjualan secara pelan-pelan. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang sahamnya itu dia bergeraknya volatil, kemudian harganya ini bergeraknya cukup agresif seperti itu, namun dia sideways sebenarnya, dia tidak kemana-mana ataupun dia mengalami penurunan secara perlahan seperti itu. Banyak sekali seperti itu retail yang terjebak masuk di puncak ataupun masuk di atas, dia lalu nanti terbawa arus riak-riak kecil kalau dari kita bahas Dow teori secara panjangnya seperti itu. Nah, itulah pentingnya sahabat Mira Aset, kita mengetahui arus besar dari arah saham ini tadi. Kalau kemarin kan di Dow teori sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa kita harus melihat gambaran besarnya. Apakah dia downtrend, apakah dia uptrend seperti itu. Seperti inilah juga kita lihat dari contoh saham BBRI ini. Jangan sampai kita terkecoh pada riak-riak kecilnya seperti itu. Kalau kita lihat gambar panjangnya, ini dia masih uptrend seperti itu. Namun dia naik ya pasti membentuk pola gergaji. Nah, fungsinya adalah kita mengetahui fase-fase seperti ini dan juga arah besarnya agar kita itu tidak terburu-buru ataupun kita tidak panik dalam mengambil keputusan, sehingga kita dapat berinvestasi dengan lebih jernih. Oke, kita kembali lagi ke jalan tol tadi. Kalau
sahabat Mira Aset masuk ke jalan tol lebih awal, itu pasti lebih enak. Tapi kalau misalnya sudah mulai siang, kemudian baru masuk, pasti akan ada resiko macet yang cukup besar seperti itu. Jadi sahabat Mira Aset perlu memahami, kenali fasenya terlebih dahulu. Masuklah di waktu yang tepat. Jangan sampai sahabat Mira Aset menjadi FOMO seperti itu. Jadi masuk pas rame-rame dan akhirnya menjadi menyangkut. Nah, itu saja sahabat Mira Aset untuk episode kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi sahabat Mira Aset dan dapat diterapkan dengan baik lagi seperti itu. Sampai jumpa di konten BBM selanjutnya dan happy cuan.